فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita insyaallah melanjutkan kajian Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayatis Sa'idah, yaitu kiat untuk meraih hidup yang bahagia, atau 8 nasihat berharga meraih hidup yang bahagia. Insyaallah kita mulai dari halaman 32 dari kitab tersebut. Keempat yaitu tentang usaha dan doa, ikhtiar dan doa. Kita akan membahas ikhtiar dan doa. Jadi ada namanya al-akhdhu bil asbab. Al-akhdhu bil asbab yaitu menempuh sebab terwujudnya apa yang diharapkan. Itu satu. Dan kedua ada doa. Jadi al-akhdhu bil asbab ini yang kita sebut biasanya ikhtiar atau usaha. Ya, ikhtiar atau usaha. Dan usaha tersebut tentu dengan adanya ketakwaan. Ya, usaha bisa dengan ketakwaan, tentu dipupuk didasari dengan ketakwaan dan juga dengan perbuatan yang diizinkan oleh syariat. Dan kemudian ada doa, meminta kepada Allah Azza wa Jalla apa yang kita harapkan dari maslahat atau yang kita inginkan agar terhindar dari madarat. Masalah ikhtiar dan doa ini adalah masalah yang wajib untuk difahami oleh muslim dan muslimah, terutama sekali muslim pria yang memiliki cita-cita, keinginan, juga nafkah dan seterusnya. Maka ikhtiar dan doa itu betul-betul harus difahami baik-baik pemetaannya, fikih tentangnya. Bahkan bukan hanya muslim saja, juga muslimah dan seluruh insan. Bukannya hanya dalam masalah rizki, ya Nabi SAW mengatakan afdalu ma kasabtum itu al-aulad. Sebaik-baik yang kalian raih dari pencaharian adalah anak-anak, supaya anak kita saleh atau salihah, supaya dzurriyyah kita dzurriyyah yang thayyibah, supaya
azwaj kita, istri-istri kita dan keturunan kita itu menjadi qurratu ain, maka membutuhkan usaha dan juga doa. Membutuhkan usaha dan juga doa, ikhwah sekalian. Namun banyak dari muslim atau manusia pada umumnya terjebak dalam masalah al-akhdh bil asbab. Al-akhdh bil asbab yaitu ikhtiar, menempuh sebab. Banyak terjebak dalam sebab. Ini pahami baik-baik. Ya, sebagaimana dikatakan oleh sebagian salaf. Ya, sebagaimana dikatakan oleh sebagian salaf. Innal tifatal qalbi ilal asbabi qadhun fit tauhid. Sesungguhnya fokusnya hati di ikhtiar itu adalah kecacatan dalam bertauhid. Ya. Fokusnya seseorang di ikhtiar semata itu adalah kecacatan dalam bertauhid. Bisa dipahami enggak kalimat ini? Dalami, selami baik-baik kalimat ini. Terfokusnya hamba hanya pada ikhtiar belaka itu adalah suatu kecacatan dalam bertauhid. Itu pertama. Kemudian juga satu kalimat yaitu satu perkataan dari sebagian salaf. Innal tifatal qalbi ilal asbabi qadhun fi tauhid, itu tadi. Wa mahwul asbabi bil kulliyati naqsun fil aqli. Wa mahwul asbabi bil kulliyah naqsun fil aqli. Menafikan segala ikhtiar, menafikan segala sebab dinafikan. Itu adalah suatu kecacatan dalam akal. Kurang akal orang yang menafikan seluruh sebab dan seluruh ikhtiar, yang tidak merasa butuh ikhtiar. Tidak ada itu usaha, nggak perlu kita usaha. Itu kecacatan dalam akal, cacat akal. Wal i'rada 'anil asbabi qadhun fit tawakkul. Ya. Dan berpaling dari menempuh sebab itu adalah kecacatan dalam bertawakal. Oleh i'rad 'anil asbabi qadhun fit tawakkul. Berpaling dari menempuh sebab, berpaling dari ikhtiar itu adalah kecacatan dalam bertawakal. 3 kalimat ini ya, ikhwah sekalian dan akhwat, di antara mutiara salaf kita rahimahumullah. Apa yang pertama tadi, ikhwan? Inna iltifat al-qalbi ila al-asbab qadhun fit tauhid. Sesungguhnya hanya terfokusnya qalbu hamba ke ikhtiar, sebab, usaha, fokusnya di usaha aja, itu adalah suatu kecacatan dalam bertauhid. Artinya dia tidak tawakal sama Allah, dia tidak tauhid sama Allah. Dia mengandalkan dirinya. Karena dia berfokus pada sebab, saudara. Kalimat-kalimat, ada beberapa kalimat yang merupakan representatif dari atau perwakilan dari sikap seperti ini, yaitu fokus pada menempuh sebab dan mengagungkan ikhtiar di luar kadarnya, lebih dari kadarnya. Seolah-olah segala sesuatu itu hasil dari segala usaha. Ada beberapa kalimat yang termasuk kalimat error atau salah. Contoh, anak beri contoh yang banyak tersebar di masyarakat. Percayakan pada proses. Percayakan pada proses. Pernah dengar kalimat ini, ikhwan? Percayalah pada proses. Ini kalimat yang merupakan pengagungan terhadap sebab. Namun lebih dari kadarnya, karena kita tidak bisa mempercayai proses.
kita hanya bisa mempercayai Allah Ta'ala sebagai pencipta proses dan pencipta segala hasil. Betul tidak? Betul nggak jemaah? Ini paham nggak antum apa yang kita paham ya? Sebagian dari orang awam mengatakan, di antara kita mengatakan, percayakan pada proses. Ya, ini bisa menjadi kalimat syirik kadang-kadang. Karena lebih mempertimbangkan proses itu akan terjadi dengan terjadinya begitu saja tanpa kehendak Allah Azza wa Jalla. Dan seseorang lebih tawakal dan lebih condong hatinya pada ikhtiar dan proses dibandingkan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itu suatu pengkhianatan terhadap tauhid. Jadi hati-hati dengan kalimat percaya aja pada proses. Jangan percaya pada proses. Percaya pada Allah Ta'ala. Karena hasil itu siapa yang mengendalikan dan mewujudkannya? Allah Azza wa Jalla. Sementara ikhtiar dan proses itu usaha kita, dan itu pun kehendak Allah Azza wa Jalla. Artinya kita ini tugaskan hanya ikhtiar saja, lakukan proses itu. Dan carilah pahala dari Allah, harapkan pahala dari Allah dan harapkan hasil dari Allah Azza wa Jalla. Ketika ternyata setelah proses tidak menghasilkan, maka ketahuilah Anda telah menghasilkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Bisa difahami kawan di sini? Misalnya antum proses apa? Ta'aruf. Nah, ini paling enak nih kalau kita ngomong kayak gini, enak nih kawan. Proses ta'aruf. Butuh proses gak? Ketika antum percaya pada proses dan antum tidak mendekatkan diri kepada Allah, tidak tawakal pada Allah, tidak menyandarkan hasil dan segalanya kepada Allah Azza wa Jalla, maka antum kepedean. Sementara siapa yang menentukan hasil nanti jadi atau tidak? Allah Azza wa Jalla. Yang mengendalikan kalbu calon mertua dan juga anaknya siapa? Allah Azza wa Jalla. Antum percaya pada proses? Bagaimana bisa percaya pada proses? Ya, antum yakin pada Allah Azza wa Jalla akan memberikan yang terbaik hasilnya. Jadi atau tidak jadi, percaya pada Allah Azza wa Jalla. Proses ini hanya suatu ikhtiar yang merupakan ibadah insyaallah kalau diniatkan lillahi Azza wa Jalla. Maka kalimat percaya pada proses itu merupakan bentuk iltifatul qalbi ilal asbab, yaitu terfokusnya kalbu kepada sebab semata belaka, proses semata belaka. Begitu ya. Karena proses ini tidak akan menghasilkan secara zat dengan sendirinya, melainkan proses terjadi, hasil siapa yang mewujudkan? Allah Azza wa Jalla. Dan proses itu pun Allah Ta'ala yang mengatur. Sampai sini paham ya kawan? Itu pertama. Di antara contoh pertama untuk yang tadi, iltifatul qalb ila asbab qadhun fi tauhid. Siapa yang berfokus pada sebab, mengagungkan sebab dan proses atau ikhtiar lebih pada kadarnya, maka itu sama dengan kecacatan dalam bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Ini belum masuk kitab ikhwan. Ini baru muqaddimah. Insyaallah muqaddimah kita sampai setelah Isya insyaallah. Iya. Ya. Ada juga kadang-kadang kalimat yang kedua. Antum harus percaya sama diri antum. Ini kalian. Atau disebut dalam bahasa Arab as-siqah bin nafs. Percaya pada diri antum. Kalimat seperti PD ini bersayap ikhwan. Bisa suatu kecacatan dalam bertauhid dan bisa juga suatu hal yang lumrah dikatakan. Ya. Kadang kalau maksudnya PD di sini adalah kita itu merasa diri kita mampu karena Allah memberikan kita kelebihan, maka ini enggak masalah insyaallah. Kita ini merasa mampu karena kita punya backup, kita punya Allah Ta'ala yang maha kuat, maka ini mungkin kalimat percaya diri boleh, tetapi lebih afdal antum katakan saya percaya Allah akan menuntaskan ini semua, itu lebih afdal. Faham gak ikhwan? Misalnya anak antum pengen lomba tahfiz. Bagaimana antum memotivasinya? Antum katakan, nah udah pede aja, Allah pasti akan membantu antum, membantu kamu. Ini yang nggak masalah, nggak masalah karena di sini ada taqyid percaya diri itu, yaitu artinya Allah Ta'ala yang membantu kamu untuk bisa sehingga kamu diberi kelebihan insyaallah. Ini nggak masalah. Tapi kalau misalnya pede di sini ada gambaran bahwasannya kita ini punya power secara zat.
tanpa adanya takdir Allah, tanpa ada kehendak Allah. Yang penting kita ini memang sudah, nah ini pede, percaya pada diri kita mampu gitu, maka ini bisa menjadi syirik. Maka ini bisa menjadi qadhun fit tauhid, kecacatan dalam bertauhid. Ya, tapi lebih afdal kalau mau motivasi orang jangan dengan kalimat pede aja lagi, jangan. Ya. Kembali masalah tadi soal ta'aruf, ya. Biar antum lebih semangat, ya. Karena melihat wajah-wajah sebagian dari antum seperti wajah-wajah hari Senin sore. Ya. Antum mau ta'aruf tapi wajah antum bisa membuat orang istighfar misalnya. Ya, kemudian antum khawatir kalau nanti akhwatnya itu ya menyesal bertemu dengan antum misalnya. Maka kita kadang sebagian ikhwan bilang kalau udahlah antum pede aja lagi ya. Antum ganteng kok, minimal bagi diri antum gitu. Pede aja, udah pede aja, bismillah. Taib. Lebih afdol dia mengatakan apa? Udah antum tawakal sama Allah. Ya kan? Kan enak gitu kan ya? Jelek atau tidaknya antum itu kan qadarullah masyafa'ala, ya kan? Khalas. Betapa banyaknya laki-laki yang wajahnya ya yang nggak bisa kita bilang jelek tapi kurang cakep ya, tapi alhamdulillah dapat istri yang masya Allah. Adalah bismillah. Antum minta sama Allah yang terbaik. Itu kan lebih baik daripada kita bilang udah pede aja lagi. So, kalau antum bilang pede aja lagi, akhirnya ada memboosting kepercayaan terhadap diri kita bahwa diri kita tuh bisa secara zat. Dan lupa akan Khaliq. Dan ini banyak orang dimotivasi seperti ini. Enggak ya ikhwan, kalau udah ngaji jangan gitu. Bilang bismillah, tawakal sama Allah. Maju. Ditolak, bismillah, cari yang lain. Biar dia nanti suatu saat akan menyesal, gitu. Iya. Dan memang sudah menyesal bertemu dengan antum mungkin. Itu di antara contoh ya. Kepedean, percaya diri, ini kalimat-kalimat yang bersayap yang dikhawatirkan merupakan kecacatan dalam bertauhid karena mengandalkan sebab dan proses dan mengandalkan diri sendiri. Ya. Apalagi kalimat yang seperti model gini, ibarat lagi. Ajib. Apa? Usaha tidak mengkhianati hasil. Ini kalimat yang sebenarnya kalau pakai logika sederhana, logika belaka, ya duniawi, ya mungkin orang mengamininya. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Tapi ya akhi, kenyataannya tidak begitu. Sebagian dari usaha tidak berhasil, betul nggak? Makanya ada kalimat mutiara, kegagalan adalah keberhasilan yang memang tidak berhasil, gitu. Artinya dia udah usaha, ya kan? Tapi nggak berhasil. Jadi kadang usaha nggak berhasil. Sebagian ikhtiar tidak menghasilkan. Betul itu, dan itu terjadi pada seluruh kehidupan kita, semuanya, dari anak dan antum semua. Syufana kemarin ke Masjid Uswah hari Jum'ah. Ya. Dia Masjid Uswatun Hasanah sini, mana ya? Sono ya. Itu dan Mogot juga, masya Allah. Dan Mogot ini masya Allah, huruf T-nya harus pakai huruf K sepertinya. Iya, luar biasa. Bukan hanya di Dan Mogot sebenarnya. Dari Cawang, dari Cilitan itu sekarang itu masya Allah. Anak kira hari Jumat saja seperti itu. Mungkin karena hari Jumat sore ya, orang mau liburan atau apa kan. Ternyata hari ini pun ceritanya sama ikhwan. Tapi hari Jumat ketika itu, anak sama panitia uswah sudah masya Allah deal, ayo kajian bismillah. Kita jalan. Anak kira karena maghrib itu jam 5:57 bismillah lah. Berangkat jam sekitar 4:45 sekitar itu. Taib jalan bismillah. Pakai naik mobil ketika itu supaya anak enggak kecapean. Ternyata naik mobil jauh lebih capek dibandingkan naik motor. Capeknya di hati sebenarnya. Itu masya Allah. Dan kena ganjil genap udah macet luar biasa. Jam segini
Itu baru sholat, itu pun di bagian mana itu belum jauh, masih jauh. Dan segini baru sholat maghrib sama tim ini, makhluk-makhluk ini, Masya Allah. Ya kalau anak cancel dari jam 6 pun anak cancel, kajian nggak bisa ini, nggak bakal bisa ini, nggak bakal sampai di Uswa udah isya lebih, nggak bakal, udah nggak bisa. Udah usaha kita, hasilnya apa? Nggak ada. Hasilnya ya mangkel, ya nggak enak gitu. Dan itu pun mepet jam 9. Anda harus ke agen bis di Jatiwarna untuk pergi ke Jawa Tengah. Malam itu juga. Akal langsung habis itu cari tempat sholat di pom bensin, terus Allah barik, alhamdulillah sampailah jam hampir setengah 9-an lebih sedikit mungkin. Alhamdulillah sampai di agen bis. Alhamdulillah nggak kelewatan. Lihat. Dan jarak antara rumah Ana dengan agen bis Jatiwarna itu paling cuman 2 atau 3 km atau sekitar itulah, Ana nggak lupa juga. Dekat sekali, naik Gojek cuman 20.000. Tapi harus muter dulu ke arah Cengkareng. Polik. Tuh lihat, udah usaha semaksimal mungkin pakai mobil, ada drivernya, tim udah siap, semua kamera sudah siap. Ternyata lihat hasilnya dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Maka kalimat usaha tidak akan mengkhianati hasil, itu kalimat yang mengkhianati dirinya sendiri. Enggak terjadi itu. Anda udah usaha, hasilnya Allah Ta'ala tidak menghasilkan, Allah Ta'ala tidak memberhasilkan untuk bisa kajian di uswah hasanah. Iya. Kemudian Anda naik motor ke sini Al-Ikhlas, berhasil, alhamdulillah naik motor. Padahal kalau logikanya naik motor Anda naik mobil lebih nyaman mana? Naik mobil ya. Tapi tidak, untuk konteks dan mogot ini enggak. Naik motor itu lebih afdal. Iya, beneran. Naik mobil itu la haula wala quwwata billah. Musibah, ya. Ada hampir 2 jam ikhwan ke sini. Beneran, ada hampir 2 jam ke sini naik motor. Antum tadi berapa? Agak pagian ya datangnya, iya. Iya. Ana hampir 2 jam, Masya Allah. Macet dari sono itu, macet itu mobil pada parkir di tengah jalan. Masya Allah. Pada parkir. Ditintin percuma karena mereka juga nggak bisa jalan gitu. Masya Allah. Dan kemudian sampai sini, selesai sholat tadi kan, selesai khutbah dia ya. Anda melihat beberapa orang keluar. Itu sakitnya di mana ya ikhwan? Faham gak maksudnya? Jauh dari Bekasi ini antar kota ini kedua akap loh, ini antar kota antar provinsi loh. Sampai sini pada berhamburan keluar. Gimana rasanya ikhwan? Tapi mungkin mereka orang-orang nggak tahu, orang-orang yang pulang kerja jalan ya, jadi nggak masalah. Tapi ternyata berhasil sampai sini alhamdulillah. Dan ada orang yang usahanya kecil, sederhana, Allah berhasilkan. Dan ada orang usaha effortnya berlebih, Allah Ta'ala tidak menjadikannya berhasil. Berarti bukan usaha tidak menghasilkan kalimat yang salah. Melainkan usaha adalah usaha, kalau diniatkan lillahi ta'ala maka pasti ada hasilnya. Kalau tidak di dunia minimal pastinya di akhirat. Betul tidak? Keluar dari rumah, baca doa tidak? Baca doa. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Itu kan kita berharap dengan menyebut nama Allah, saya bertawakal menyerahkan perkara kepada Allah, tiada daya dan tiada kekuatan melainkan dengan sebab Allah Azza wa Jalla. Ini tawakal. Dan kemudian kita doa dengan doa itu dan kita jalan. Taib udah bismillah tawakkaltu ala Allah tadi, kemudian kecelakaan. Ada seorang yang murtad gara-gara ini. Beneran. Anda pernah melihat kajian khurafatnya di YouTube orang ini ya. Di antara penyebab dia, dan dia ngakunya ustadz. Dulu waktu masih muslim ustadz. Dia mengaku mengklaim bahwasanya di antara penyebab saya itu murtad, naudzubillah min dzalik, dari kalimat ini, itu gara-gara saya itu udah baca doa bepergian, kata dia. Doa bepergian. Pas di jalan ternyata saya kecelakaan juga tuh. Akhirnya abis itu saya tidak percaya lagi sama Allah, kata dia, naudzubillah min dzalik.
dia sendiri salah bicaranya. Itu bukan doa bepergian. Bismillahirrahmanirrahim itu doa keluar dari manzil, doa keluar dari rumah. Itu tawakkaltu 'ala Allah. Antum mau ke warung itu bukan bepergian. Tapi keluar dari rumah ke warung, baca bismillahirrahmanirrahim. Antum ke masjid, coba rumah antum dekat situ misalnya. Bahkan ke masjid pun antum ngesot bisa tuh, saking dekatnya. Antum baca enggak bismillahirrahmanirrahim? Baca. Doa keluar dari rumah itu. Doa keluar dari bukan hanya rumah, manzil yaitu makanun nuzul, baik dari rumah atau tempat singgah atau dari masjid. Antum keluar dari masjid ke rumah, walaupun ini bukan rumah antum, keluar dari masjid menuju rumah antum, bismillahirrahmanirrahim. Itu yang benar. Jadi bukan doa bepergian namanya itu. Doa keluar dari tempat singgah atau kediaman. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Taib, bagaimana menjawabnya? Inilah bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Kita ucapkan, hasilnya serahkan ke siapa? Ke Allah. Taib, kalau Allah Ta'ala mentakdirkan kecelakaan kemudian, Allah musta'an, apakah itu kalimat berlaku? Usaha tidak mengkhianati hasil? Enggak berlaku. Apa yang berlaku? Kita ikhtiar, kita berdoa, kita serahkan semuanya kepada Allah. Kecelakaan atau tidak, yang terpenting kita sudah berusaha dan Allah mencatat usaha kita sebagai pahala. Kalau kita sabar, kita tetap husnudzon sama Allah, lebih lagi pahalanya. Itu baru akidah muslim. Bukan bismillahirrahmanirrahim, kecelakaan dikit, ya Allah kenapa? Ya Allah kenapa? Enggak kenapa-napa. Antum aja yang bahlul. Enggak kenapa-napa. Kecelakaan duniawi sederhana. Separah apapun dibandingkan kecelakaan di akhirat, na'udzubillah min dzalik. Begitu ikhwan mindsetnya. Dan itu yang anda rasakan pernah terjadi pada diri anda ikhwan. Ya, di daerah Cilangkap ketika keluar dari rumah lupa baca bismillahirrahmanirrahim. Anak ketika itu pakai celana loreng-loreng kayak abri gitu kan. Dan ketika itu anak lebih gemuk daripada sekarang, ya. Lebih besar gitu badannya. Nah, bawa anak, bawa istri. Ketika itu anak-anak masih satu. Nah, kemudian di daerah saya tuh gitu jalan gitu. Baru ingat belum baca bismillahirrahmanirrahim. Istri juga baru ingat. Udah baca belum? Belum. Ayo bacalah ya bismillahirrahmanirrahim. Bacanya baru pas di kendaraan jalan itu. La haula wala quwwata illa billah. Sebelah kanan ada anak muda. Mirip anak muda Citayam. Laganya kayak gitu modelnya. Pakaiannya kayak gitu lusuhnya. Mirip anak muda Citayam, tapi itu Cilangkap itu. Mirip anak muda Citayam. Ketika itu belum ada Citayam, maksudnya belum ada di SCBD ketika itu. Dia pengen nyalip, ya kan? Pengen nyalip dari kanan nyalipnya, dan anak itu di tengah jalan gitu loh. Ini dia nyalip itu di jalur yang berlawanan gitu. Sementara ada kendaraan yang berlawanan, dia mepet ke anak dong gitu kan. Ya dibilang bahlul sih enggak, tapi memang bahlul memang sih. Maka kena anak, jatuhlah anak dan anak istri jatuh. Anak yang berdarah-darah setelah itu. Tapi anak enggak marah. Malah anak nasihatin, kamu gimana? Ya, udah minta maaf sama saya, minta maaf. Dicium tangan anak, Masya Allah. Jadi Habib anak ketika itu. Iya, Masya Allah. Terus ke pinggir jalan langsung warga ngasihin betadin. Habis anda bilang bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah, kecelakaan, Allah musta'an. Walaupun minor sih, alhamdulillah minor. Langsung anda diskusi dengan istri, Masya Allah bisa seperti itu ya. Di situ ada pelajaran bahwasanya hasil itu milik Allah. Hasil itu milik Allah. Ya. Usaha dan doa kita itu tercatat sebagai pahala. Hasil Allah yang tentukan. Dan ketika itu ada hasilnya atau tidak, jangan menggugat dan jangan mengkritik Allah, karena itu yang terbaik buat antum. Percayalah pada Allah, husnudzan sama Allah. Begitu ikhwan. Tadi iltifatul qalbi ilal asbabi qadhun fit tauhid. Seseorang yang hanya terfokus pada usaha saja, maka dia itu kurang bertauhid. Dia mengandalkan diri sendiri atau dia mengandalkan usaha, seolah-olah usaha itu adalah nilai yang paling menentukan
final dan hasil. Enggak. Allah yang menentukan. Antum tinggal usaha aja. Dan usaha antum pupukkan itu sebagai ibadah, bukan sebatas usaha. Supaya enggak terlalu letih qalbu antum. Yang kedua yaitu wa mahwal asbab bil kulliyati naqsun fil aqli. Menafikan segala sebab, menafikan segala ikhtiar, mengatakan tidak perlu usaha, itu adalah kecacatan dalam akal. Artinya akalnya itu bermasalah orang seperti ini. Ya. Ada seorang istri bilang sama suami, dan ini banyak kejadian. Ya, ketika suaminya makmur, istri bilang sayang. Ketika suaminya nggak makmur, bilangnya bukan sayang. Kerjaan apa? Gitu. Ini kontrakan belum bayar, listrik juga kadang-kadang hidup apa namanya? Ya, bunyi gitu ya. Listrik kadang menuntut haknya. Anak gimana nanti SPP-nya? Ya, tukang sayur kita cuekin mulu gitu. Ayolah kerja, Mas. Ya. Apa kata masnya? Kerja itu nggak perlu, nggak wajib kok. Yang wajib adalah tawakal. Yang wajib adalah tawakal. Allah itu kalau pengen menurunkan sesuatu gampang. Jadi kita harus tawakal sama Allah aja. Ntar juga datang kok duit, kebutuhan Allah penuhi pasti. Gitu ya. Nah, gimana Ummahat mana sih? Ummahat di mana sih? Ummahat di mana? Di sini. Gimana Ummahat? Ya. Punya suami yang kayak gini modelnya. Repot kan? Waduh. Jawabnya gimana? Kan suami argumen gitu, tawakal aja sama Allah, nanti Allah Ta'ala turunkan hujan aja tanpa kita minta. Nanti akan ada kok orang yang ngasih kita duit, gampang lah. Ini ada loh orang kayak gini, ada loh makhluk hidup spesies kayak gini ada. Iya. Nggak tahu Pithecanthropus erectus atau Homo sapiens atau apa itu, nggak tahu modelnya apa itu. Ada yang kayak gini ada. Dan kadang-kadang sebagian dari teman-teman saudara kita dari jamaah tabligh kayak gini modelnya. Kayak gitu. Tawakal sama Allah. Ya, nanti juga ada. Ya. Giliran ketemu orang kaya berminyak mukanya. Ya. Deketin ya. Pura-pura zuhud supaya dapat duitnya. Ini baru tukang minta-minta hakikatnya, enggak boleh seperti ini. Alasannya tawakal sama Allah. Ya. Beb, kamu lihat binatang-binatang itu, mereka nggak punya akal, mereka nggak ngapa-ngapain. Allah kasih rizki. Kamu lihat cecak itu, tinggal nunggu kan? Datang rayap, laron datang. Apakah cecak itu nyari gitu kerja dulu, apply job, ini CV untuk mendapatkan laron? Enggak. Lihat, punya suami kayak gini, masya Allah. Tapi saya juga bertanya pada akhwatnya, kamu dulu mimpi apa kok menerima suami kayak gini gitu loh. Tapi ada yang kayak gini, ada beneran ada. Semoga tidak banyak, tapi ada, betul ada. Menghadapi suami kayak gini, coba istri katakan, Mas, aku hamil Mas, misalnya. Hamil? Perasaan saya gak ngapa-ngapain deh kata suami misalnya gitu. Tapi aku hamil Mas. Nggak mungkin kamu hamil nggak aku kepawin. Kamu juga nggak mungkin berzina. Istri bilang, Mas mungkin nggak ya? Aku hamil, tapi kamu nggak ngapa-ngapain aku gitu. Pasti dianya bilang apa? Nggak mungkin lah. Begitu juga. Anak nggak bisa berojol, nggak bakal bisa hamil kecuali ada kegiatan yang, itulah ya. Harus ada sebab Mas, harus ada ikhtiar. Anak rizki Mas. Iya rizki. Untuk menghasilkan anak ada nggak ikhtiarnya? Atau nggak ada? Antum kayaknya belum dewasa ini atau gimana? Ada usahanya.
Iya, nikah, kemudian kawin versi Indonesia, kawin ya. Jadi anak. Ya. Azan atau gimana sih azan? Ini waktu Indonesia seberang kali ya azannya. Ya, begitu. Harus ada ikhtiar. Jadi kalau menafikan ikhtiar, menafikan sebab, ini cacat akalnya. Repot kalau punya teman atau suami yang seperti ini, atau punya istri yang seperti ini, repot. Ada kecacatan dalam berakal. Ya. Kalau dikiaskan dengan alasan cicak, dapat apa tadi? Laron, rayap dan semisalnya. Ingat, cicak itu nggak diem. Ya, dia itu apa? Berlari, mengejar, ikhtiar juga cicak itu, mendekati lampu, nungguin, itu ikhtiarnya. Ya begitu. Ini sepertinya mau azan apa gimana ya? Jadi bimbang ini. Mungkin kita azan dulu ya. Nanti setelah ba'da Isya kita lanjut berikutnya insya Allah. Jika ada pertanyaan dipersilakan. Ini belum masuk ke kitab loh. Kita baru baca judulnya doang. Usaha dan doa. Muqaddimah. Kayaknya ini kajian i'tikaf. Jadi bisa sampai jam 12 insya Allah. Iya, Mas saya pulang jam 8-an insyaallah. Antum terusin aja sendiri ya. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Tadi perkataan salaf yang kita sebutkan, innal tifatal qalbi ila al-asbabi qadhun fi tauhid. Kemudian yang kedua mahwal asbabi bil kulliyati naqsun fil aql. Dan yang ketiga ini yang kita bahas pada ba'da Isya ini, yaitu wa al-i'rad 'anil asbabi qadhun fit tawakkul, yaitu berpaling dari menempuh sebab, berpaling dari usaha, itu merupakan kecacatan dalam tawakal. Ya, berpaling dari usaha padahal sudah Allah Ta'ala hamparkan padanya sebab-sebab ladang usaha. Allah berikan kemampuan. Jadi bukan karena mindset dia menafikan usaha, bukan. Dia tahu dengan usaha tersebut akan terwujud pencapaiannya, tapi dia berpaling darinya. Maka ini merupakan kecacatan dalam bertawakal. Jadi beda dengan kasus yang poin kedua ya. Kalau poin kedua itu memang dia nggak percaya dengan sebab. Pokoknya Allah Ta'ala turunkan aja rezeki, udah gitu. Gampang, nggak usah ngapa-ngapain. Ada orang seperti itu memang ada, walaupun minor tapi ada. Adapun yang ketiga, ini kerap kali menjangkiti kita teman-teman sekalian. Al-i'rad 'anil asbab qadhun fit tawakkul, yaitu berpaling dari berusaha. Berpaling dari menempuh sebab merupakan kecacatan dalam tawakal. Dia tahu dengan menuntut ilmu itu dia akan menjadi orang yang berilmu mungkin. Dengan murajaah dia akan mutqin hafalannya. Dia tahu itu semua sebab. Itu semua ikhtiar dan usaha. Tapi dia berpaling dari itu semua. Walaupun dia meyakini ya itu usaha yang akan insya Allah menghasilkan dengan izin Allah. Tapi nggak usah lah, berpaling. Namun dengan adanya harapan pengen seperti itu, maka ini adalah kecacatan dalam bertawakal dan bisa dikatakan orang seperti ini tidak bertawakal. Tapi dia berdoa terus, dia enggak bertawakal. Ya Allah, berikanlah saya hafalan minimal juz 30 ya. Tapi enggak pernah mau ikutin kegiatan tahfiz. Dan enggak mau mulai usaha menghafal. Dia tahu enggak mungkin saya bisa hafal kecuali saya mau mulai. Dan mungkin ikut program tahfiz atau sering murajaah, itu baru bisa saya bisa menghafal. Tapi dia enggak mau, mungkin karena malas, banyak jadwal kerja, jadwal ini, jadwal itu. Maka yang seperti walaupun doa sesungguh apapun, sungguh dia itu bertawakal. Ya, dan hal-hal lain teman-teman sekalian. Hal-hal lain banyak loh, beberapa ikhwan itu mulai meninggalkan majelis ilmu sejak pandemi ini.
Sejak dimudahkannya majelis ilmu dengan live streaming dan semisalnya. Dan sampai sekarang prinsip adalah bagi siapapun dari ikhwan khususan ikhwan, kalau akhwat lebih afdol memang tafadhol live streaming, fadhol datang ke majelis mafadhol. Enggak, tapi ikhwan, kalau dia dekat rumahnya dengan majelis, dia mampu ke majelis, berluang ke majelis dan nonton live streaming, mencukupkan nonton live streaming padahal dia ada uzur, ana katakan ana tidak ridho antum untuk mendengar kajian ana. Antum dengarkan kajian lain dan ana tidak mendoakan keberkahan untuk ilmu antum. Beneran. Kenapa begitu? Karena di sini tidak punya penghormatan terhadap ilmu. Tidak punya penghormatan terhadap siapapun yang dekat rumahnya dengan majelis. Dekat ini ikhwan, kalau akhwat jangankan ke majelis, salat berjamaah aja bisa lebih afdol di rumah gitu kan ya. Tapi tafadhol mau ke masjid, tafadhol. Selama diizinkan suami apa disupport, tafadhol. Tidak dilarang. Tapi yang laki-laki ikhwan, rumah dekat. Misalnya kalau di sini masih di Danau Mogot masih di Danau atau daerah sini. Dan dia tidak beruzur untuk tidak hadir. Dan dia mencukupkan dengan live streaming, padahal dia pun tinggal jalan mungkin 1 kilo dari masjid, 2 kilo dari masjid. Maka untuk ana pribadi, ana katakan, ana tidak mendoakan keberkahan untuk ilmu antum yang dari sini. Enggak. Antum ahsan cari kajian lain. Beneran Pak. Dan itu hak ana untuk seperti itu. Karena apa? Karena dari first time antum tidak menghormati ilmu ini. Maka bagaimana ilmu ini bisa terhormat pada diri antum yang cuma mengandalkan live streaming? Pak antum bisa datang kajiannya, ini tidak menghormati ilmu. Sebenarnya enggak hormat sama ilmu, enggak hormat. Mungkin di antara jemaah antum juga melakukan hal itu. Ketahuilah antum tidak menghormati ilmu ketika itu. Ahsan mendingan enggak usah cari ilmu ketika itu. Khalas, antum ngapain ke warung kopi ngapain gitu. Iya. Oh, ini untuk ikhwan yang punya berluang, ada waktu, capek pun enggak. Ya, enggak ada kecacatan di tubuhnya dan seterusnya, enggak ke majelis ilmu padahal dekat. Enggak berkah sama ilmu kayak gitu. Enggak hormat sama ilmu, enggak hormat. Sama ilmu enggak hormat dan sama ahli ilmu pun enggak hormat. Yang boleh jadi pematerinya ini datang jauh berbelas kali lipat daripada jarak antum masjid. Dengan effort yang luar biasa. Namun kemudian dengan meremehkan seperti ini, enggak berkah ilmu antum. Beneran enggak berkah, ikhwan, enggak berkah. Ini untuk ikhwan yang laki-laki yang punya kekuatan dan kemampuan, ataupun akhwat itu bebas. Begitu ikhwan. Ilmu ini perlu usaha. Antum kalau minta sama Allah, ya Allahumma arzuqni ilman nafi'a, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Giliran rizki, antum rizqan thayyiba itu usaha betul-betul. Amal pun juga. Giliran ilmu, cukup live streaming. Betul live streaming bisa belajar, betul. Tapi pasti beda rasanya, chemistry-nya beda. Kecuali kalau antum tinggal pelosok. Nah sekarang ikhtiarlah datang ke majlis. Insya Allah jauh lebih bermanfaat dan mendapatkan keberkahannya, insya Allah ta'ala. Hatta antum ke majlis supaya pengen tidur aja dapat insya Allah, walaupun tidak sama dengan yang di soft pertama. Tapi itu lebih afdal insya Allah, dapat kebaikan insya Allah. Perlu usaha. Ikhtiar Allah Ta'ala tanamkan dan gariskan sebagai beban untuk hamba. Itu sebenarnya indah teman-teman sekalian, indah sekali. Berusaha di jalan Allah itu indah, selama niatannya itu betul-betul mencari ridha Allah, sangat indah. Tapi kalau misalnya antum ikhtiar, apapun itu pencapaian antum, ikhtiar murni sebatas dunia, capek hati, fisik pun capek. Cobalah bertawakal lebih. Jadi tadi apa? Antum banyak doa, tapi tidak mau menempuh sebab padahal sudah Allah mudahkan untuk menuju sebab, maka ini tidak disebut bertawakal. Bahkan ini disebut tidak syukur kepada Allah. Ya, tidak syukur kepada Allah. Maka harus paham tawakal itu apa sih? Ya. Supaya hidup bahagia ya. Orang
Orang yang tanda-tanda orang tidak berbahagia adalah tidak tawakal sama Allah. Tanda-tanda orang yang tidak bahagia adalah diantaranya tadi 3 hal itu, dia mengandalkan usaha dan sebab. Itu enggak bahagia dia. Enggak bahagia, bahkan sering kecewanya. Karena dia mengandalkan makhluk. Mengandalkan makhluk itu akan mewariskan kekecewaan. Ya, itu satu. Kemudian juga orang yang menafikan segala sebab, enggak peduli dengan segala sebab, enggak peduli dengan segala usaha, itu juga tidak berbahagia. Antum kira orang yang suami yang diam kemudian enggak mencari nafkah kemudian bilang Allah itu menurunkan rezekinya gitu loh. Antum kira dia orang bahagia? Enggak. Dia tidak bahagia dan tidak bisa membahagiakan orang lain. Kemudian yang ketiga, orang yang sudah Allah Ta'ala hamparkan padanya kesempatan untuk menempuh sebab, tapi dia berpaling darinya, ini tidak bahagia orangnya. Beneran. Orang yang berbahagia adalah orang yang bertawakal dan sempurna dengan doanya, dengan kejujurannya, dan dengan usahanya. Itu bahagia. Iya, buktinya wajah-wajah antum itu wajah-wajah bahagia. Iya, Masya Allah. Walaupun tadi pada maghrib wajah-wajah Senin sore, tapi sekarang udah wajah-wajah Jumat sore. Alhamdulillah. Iya, ya gak? Masya Allah. Iya, tadi beneran anak lihat tadi kok habis maghrib kok wajah-wajah kayaknya kurang ini ya. Tapi sekarang pada Isya sudah mulai terang gitu ya. Alhamdulillah. Ya mungkin ada apa nggak tahu, Anda nggak tahu kenapa. Apa karena dekat dengan waktu makan malam atau nggak tahu. Beneran ikhwan. Jangan pernah antum merasa bahwasanya usaha antum karena Allah itu membuat antum tersiksa. Enggak. Antum tersiksa itu mungkin karena antum kurang percaya sama Allah. Antum tersiksa mungkin karena antum kurang berdoa, ya, karena kurang percaya, kurang berdoa. Mungkin antum tersiksa karena antum mengandalkan diri antum sendiri atau makhluk atau orang lain. Mungkin antum tersiksa karena antum merasa semua ini akan sia-sia gitu loh. Tetapi ketika antum ikhtiar, apapun hasilnya antum serahkan kepada Allah, ini semua berpahala, insyaallah tenang. Insyaallah tenang. Ya. Begitu ya, kawan. Ana buktikan yang cerita ana tadi. Soal ke Cengkareng ini, ke Dan Mogot ini pakai mobil. Itu kan lebih safe rasanya. Lebih nyaman, lebih apa yang dihasilkan kemudian? Kecewa. Karena mengandalkan mobil, driver, akhirnya bertubi-tubi kita dapat kesulitan. Tuh lihat. Gak enak, yang gak enak ya khalas lah, mau gimana? Ya itu. Tapi ternyata dengan cara lain yang mungkin seolah-olah logikanya lebih berat, tapi ternyata wallahi jauh lebih mudah, lebih enak. Dan itu terjadi pada kita semua di berbagai konteks. Ya begitu ikhwas sekalian. Jadi usaha itu bukan masalah usaha tidak menyatakan hasil. Usaha berhasil atau tidak itu di tangan Allah. Jika itu berhasil, itu fadilah dari Allah. Jika itu tidak berhasil, Allah tidak akan mengkhianati amalan antum. Allah tidak akan menyia-nyiakan la yudhi'u ajra man ahsana amala. Tidak akan menyia-nyiakan ganjaran bagi orang yang telah berbuat baik dalam beramal. Dan ketahuilah ikhwas sekalian, ada istilah namanya taisir. Taisir itu adalah pemudahan. Kemudahan dan pemudahan. Pemudahan, pembuat mudah gitu. Ya. Supaya antum dipermudah, maka perlu sebab. Ya. Supaya antum dipermudah untuk berbuat baik, perlu sebab. Supaya antum dipermudah untuk berbuat buruk, juga perlu sebab. Semua ada sebabnya. Tinggal antum tempuh yang mana. Apa dalilnya? Kata Allah Azza wa Jalla, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang bertakwa, orang yang memberi infak dan bertakwa, saddaqa bil husna wa saddaqa bil husna, dalam ikhtiarnya itu,
dalam ikhtiar takwanya dan dalam ikhtiar infaknya, dia itu percaya akan al-husna, akan adanya jannah. Al-husna di sini maknanya al-jannah, pahala, jannah, surga, pahala. Jadi ketika ikhtiar, usaha, yakin akan adanya pahala dari Allah. Fasanuyassiruhu lil yusra. Maka kami akan memudahkan dia untuk yang termudah, yaitu untuk menuju surga, dipermudah oleh Allah. Untuk amalan-amalan surgawi dipermudah oleh Allah Azza wa Jalla. Dan buktinya memang begitu. Kalau antum banyak infak, banyak sedekah, dan antum bertakwa, dan antum yakin akan akhirat, itu tuh amalan terasa ringan, beneran. Orang yang banyak sedekah, amalan terasa ringan. Karena manusia itu, kata Allah, wa uhdiratil anfusus syuh, yaitu jiwa itu dihadirkan padanya sifat kikir. Sebenarnya semua dari kita ada sifat kikirnya. Namun kalau terlatih untuk memberi, beban-beban itu dipermudah oleh Allah Azza wa Jalla. Karena sifat kikir itu beban buat diri kita. Kepikiran, orang yang bakhil kikir itu suka kepikiran gitu loh, ya enggak? Kepikiran nih hartanya nanti dijaga ini, no, kepikiran, banyak pikiran, bakhil banyak pikiran, beneran. Tapi kalau dia banyak memberi, itu seperti banyak ikatan-ikatan dan beban yang terlucuti. Dipermudah oleh Allah Azza wa Jalla, legowo hatinya, bertakwa pula, yakin pula sama akan akhirat. Itu akan dimudahkan oleh Allah untuk hal-hal yang menuju surga. Ya. Nah, berikutnya. Apa berikutnya? Wa amman bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Allah musta'an. Maka barang siapa yang bakhil, barometer bakhil itu ada dua, ikhwan. Ya. Bakhil akan kewajiban, dan ini berbahaya sekali. Dan atau yang kedua, bakhil akan hal yang lebih dari kewajiban, yaitu sunnah. Ada dua hal, bakhil ada dua. Bakhil ada dua. Bakhil akan kewajiban, dan itu berbahaya, sangat berbahaya, karena bisa jadi dosa besar. Dan bakhil yang kedua, bakhil akan hal yang zaid an wajibat, yang lebih dari kewajiban, itu mustahabbat. Apa contohnya? Bakhil terhadap kewajiban, tidak menunaikan zakat, baik zakat penghasilan mal, perdagangan, atau zakat fitr. Na'udzubillah min dzalik. Semudah itu dia tidak mau. Ini bakhil jiddan ini orang ini. Bakhil terhadap kewajiban. Atau dia bakhil dalam menunaikan nafkah terhadap anak istrinya, tidak mencukupi. Padahal dia mampu, bakhil. Ini bakhil. Fa amma man bakhila. Nah ini na'udzubillah min dzalik. Atau bakhil versi kedua. Bakhil anil mustahabbat. Yaitu dia pelit. Ini yang kedua lebih ringan memang. Pelit dari hal-hal yang sifatnya dianjurkan. Sedekah sunnah, nggak pernah dia sedekah sunnah. Ya, nggak pernah ngasih orang yang miskin, nggak pernah dia. Bukan dalam konteks zakat, bukan dalam konteks wajib, bukan. Tapi nggak pernah dia ngasih, itu nggak pernah. Ya, ngelihat orang miskin, lah biarin, kan nasib dia. Qadarullah ma syafa'ala, saya gini, khalas. Nggak pernah. Ini bakhil anil mustahabbat. Dua-duanya bakhil, gitulah. Ya, dua-duanya bahaya, ikhwan. Walaupun yang pertama itu jauh lebih berbahaya karena meninggalkan kewajiban. Wa amma man bakhila wastaghna. Istaghna itu merasa bisa. Ya, kalau lihat istighna itu merasa cukup. Artinya merasa cukup ini enggak perlu Allah Azza wa Jalla. Itu istighna anillah, merasa tidak butuh sama Allah. Ini mengandalkan apa? Asbab. Ini orang yang mengandalkan dirinya sendiri nih. Sudah bakhil, kepedean dengan dirinya, dan ini banyak orang-orang kafir seperti ini. Makanya kata Allah, wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan surga, mendustakan akhirat. Ya. Ada beberapa rekan kita lihat ini ada imigran ilegal dari negeri fulan. Ya. Depannya hurufnya C, ya. Nggak pernah sebut nama negaranya, nanti antum tersinggung, ya. Dari negeri C, imigran ilegal, ya. Dan ternyata mereka itu Tuhannya adalah uang, bukan Tuhannya adalah apa gitu, enggak, uang Tuhan mereka.
Mereka bakhil. Mereka merasa bisa dengan usaha mereka menghasilkan banyak rezeki dan uang, dan mereka tidak percaya akhirat. Ini akhirnya. Fasanuyassiruhu lil usra, akan kami mudahkan mereka orang-orang kayak gini untuk apa? Menuju ke usra, hal yang menyulitkan mereka di akhirat, yaitu amalan-amalan yang menjulur ke neraka. Nauzubillah min dzalik. Maka antum lihat orang-orang yang bakhil, orang-orang yang kepedean dengan dirinya sendiri, tidak percaya sama Allah, tidak thiqah dengan Allah Azza wa Jalla, dan dia tidak percaya pada akhirat, nggak begitu mikirin akhirat, antum akan lihat mereka itu sangat mudah untuk menuju amalan-amalan neraka. Dan merasa tuh nggak ada masalah dengan itu, nggak ada masalah. Ya, begitu. Sekarang coba antum lihat, apakah antum pernah lihat LGBT atau banci rajin sedekah? Hah? Pernah nggak lihat banci rajin sedekah? Yang ada malah minta sedekah. Ya kan, di jalan-jalan kan? Om, gitu kan? Ya. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Penampakannya itulah. Asal ketemu genderuwo daripada anti ya. Enggak tahu dibilang ukhti juga enggak gitu kan. Bakhil. Tapi ada pernah suatu ketika YouTuber sosial eksperimen membagi makanan buat sahur. Membagi makanan buat sahur di bulan Ramadan, banci lagi mangkal. Bulan Ramadan dibagi makanan sahur sama YouTuber. 2 banci gitu. Apa kata bancinya? Aduh, alhamdulillah, tabarakallah ya. Gitu katanya. Tabarakallah. Barakallah katanya. Barakallah ya. Ya semoga Allah beri hidayah pada mereka inilah. Muslim berarti inilah. Allah katabillah. Syuf, lihat ikhwan, di sini kronologinya adalah siapa yang suka memberi nafkah, ya, kemudian bertakwa, percaya pada akhirat. Sebab akibatnya apa? Ada hasilnya apa yang Allah berikan? Akan Allah mudahkan dia untuk beramal saleh. Dan memang begitu ahlus sa'adah. Nabi SAW itu pernah dalam hadis riwayat Tirmidzi, di tangan kanannya ada segumpal buku, tangan kiri segumpal buku. Kalian tahu apa ini? Kata Allah wa Rasulullah alam. Kata para sahabat, ini adalah suatu kitab yang berisikan nama-nama penghuni surga serta nama bapak mereka. Tidak ditambah dan tidak dikurangi dari apa yang ada di kitab ini. Ini nama-nama penghuni neraka, buku isi nama penghuni neraka dengan nama bapak mereka, tidak ditambahi, tidak dikurangi dari ini. Artinya semua sudah fix, siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka, siapa yang keluar nanti dari neraka menuju surga, semua fix. Maka dalam riwayat lain para sahabat juga bertanya, dan juga dalam riwayat lain ketika Nabi SAW ada di daerah pemakaman bersama para sahabatnya sambil menunggu pemakaman selesai. Itu disebutkan oleh Nabi SAW bahwa semua dari kita itu sudah diketahui di mana juntrungannya, di mana endingnya, di surga atau neraka. Namun kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau memang begitu keadaannya, sudah diketahui siapa ke neraka, siapa ke surga, afala nattakil, ya, apakah boleh kita itu udah menyerah aja sama catatan itu dan tidak beramal? Atau kita beramal tetap? Paham gak? Kan kita udah ketahuan oleh Allah. Allah Ta'ala sudah tahu semuanya, karena Allah Ta'ala yang menciptakan kita dan menentukan semua takdir, siapa-siapa ke surga, siapa-siapa ke neraka. Ya Rasulullah, kira-kira kalau kayak gitu, khawatirnya kan apa? Kita sudah capek beramal, nanti ke neraka. Dan orang-orang yang malas beramal malah ke surga. Kira-kira kita apakah menyerah ya Rasulullah atau kita teruskan beramal? Bali'malu, kata Nabi SAW. Melainkan beramallah kalian. Fakullun muyassaru lima khuliqalah. Setiap dari kita, setiap dari semuanya nih, kita nih, dipermudah menuju tujuannya nanti. Fa ahlus sa'adah yuyassaru bi'amali ahlis sa'adah. Orang-orang yang akan berbahagia
itu dimudahkan oleh Allah untuk melakukan amalan orang-orang yang berbahagia, amalan surgawi dimudahkan oleh Allah. Wa ahlus syaqawah yuyassaru bi'amali ahli syaqawah. Atau kama qala Nabi SAW. Dan adapun orang yang bakal sengsara akan dimudahkan oleh Allah untuk menempuh jalan amalan orang-orang yang akan sengsara. Sekarang kita lihat diri kita ya ikhwan. Kita lihat usaha kita. Apakah kita itu dimudahkan oleh Allah untuk beramal amalan surgawi? Atau jangan-jangan dimudahkan oleh Allah untuk amal-amal neraka? Atau 50-50? Ini berbahaya juga sebenarnya. Ya berbahaya. Tinggal kita lihat. Apakah kekajian kita sulit? Mungkin kajian cuma sepekan sekali kesulitan. Kalau memang ada uzur, kesibukan, kerja atau terlalu letih, semoga Allah Ta'ala mudahkan. Tetapi kalau misalnya tidak ada uzur, apa yang menyebabkan kita itu kesulitan ke majelis ilmu? Nah itu. Kenapa kok kita dipersulit padahal majelis ilmu ini? Kata Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu bihi tariqan al jannah. Siapa yang menempuh jalan menuju majelis ilmu untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Lihat, mudahkan ke surga. Berarti ini menuntut ilmu ke majelis ilmu, baik sebagai muallim atau sebagai muta'allim, guru ataupun murid, itu semua dimudahkan oleh Allah menuju surga. Sebenarnya amalan ini luar biasa, amalan ini. Ya. Ini harus diberi nasihat untuk ikhwan-ikhwan yang sedang futur karena dagangan. Ikhwan, futur karena dagangan. Mungkin kurang laris atau gimana, tawakkal ala Allah. Kurang laris itu ada sebabnya. Sebab paling pertama adalah karena Allah Azza wa Jalla yang mentakdirkan itu Allah Azza wa Jalla. Sebab kedua pasti ada sesuatu, imam maksiat, strategi kurang, atau ada taktik yang mungkin salah dan seterusnya. Harus cari sebab, pikirkan apa, minta sama Allah kemudahan. Boleh jadi sekarang dipersulit, tapi ketika kita tawakal sama Allah, menempuh sebab dan usaha dan niatkan itu semua karena Allah, maka Allah akan membukakan pintu-pintu rezeki. Yakin deh, yakin ikhwan. Karena bukan hanya antum pedagang, ana pun pedagang. Kita banyak di antara kita pedagang. Ada masa-masanya orang itu nggak order apa-apa dari kita, itu kan ya. Ada masa-masanya kita tuh bingung kok bisa kayak gini. Tapi itulah masa-masa yang mana kata mereka hidup itu seperti roda berjalan, kadang ada di atas, kadang di bawah. Kalau kita di atas terus, itu namanya nggak jalan. Ya enggak? Ada waktu-waktunya. Maka berhasil atau enggak kita serahkan pada Allah. Karena hasil itu milik Allah. Tapi yang pasti adalah Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan hambanya. Itu yang pasti, yang harus antum percaya. Ketika seseorang berdagang di pasar dan dia sudah letih dengan dagangan itu, ternyata tidak ada yang membeli, Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan dia. Apalagi ketika dia berdagang, dia zikir. Ya. Dia zikir. Cuman kadang-kadang bagi sebagian konsumen, ngelihat pedagangnya zikir, serem duluan. Waduh, jenggotan Samsudin di masjid ini. Ya kan? Takutnya diobatin nanti saya, kan? Iya. Takutnya ditipu lagi saya. Ya. Syuf, lihat. Kadang-kadang orang antipati dengan penampilan antum. Tapi ikhwan, kalau antum memberikan yang terbaik, memprovide yang terbaik, insya Allah semua mindset mereka berubah, insya Allah. Iya. Semua mindset mereka berubah. Ya ikhwan, anda dulu pedagang seperti sebagian dari kita. Ketika anda mahasiswa juga berdagang. Anda berdagang di pasar kaget bahkan. Ada pasar kaget versi setiap pagi kagetan, tiap pagi kagetan. Ada pasar kaget hari Ahad doang kagetannya. Ya. Ada 2 pasar kaget yang anda sambangin ketika kuliah dulu. Ya, yang mana ketika itu dagang pepes, anda dagang pepes punya orang tua anda. Ketika anda dagang itu, anda belajar juga, ikhwan, belajar. Dan masih kelihatan, ya masih mahasiswa namanya juga. Kadang-kadang ada yang lewat, ngeliatin doang, ngeliatin karena mungkin ini muka ini nggak cocok di pasar, mungkin kata mereka begitu kali. Sampai ada beberapa orang nanya, bapak-bapak nanya,
kamu jualan punya siapa nih? Saya bilang punya ibu saya, Pak. Kok kamu ada di sini sih? Loh kenapa emangnya, Pak? Enggak cocok. Kamu jangan di sini. Waduh, saya mau bantu ibu saya, kata saya. Iya. Saya belajar kitab di itu. Pemilik rukonya, bukan ruko sih sebenarnya, cuman etalase doang. Pemilik daerah itu sampai ini mau dagang apa belajar gitu. Ya dagang sambil belajar lah gimana. Beneran itu ketika itu. Ya, sampai beberapa PNS di kelurahan atau di sekolah-sekolah ada datang beli pepes. Bahkan beberapa ibu-ibu ya. Itu bahkan sampai menggoda ya. Sampai ya Allah, astagfirullahaladzim, kalau giniin saya gitu kan. Dan kadang gantian sama ibu ana. Dan ketika itu ana minta sama ibu ana ya. Ketika itu belum punya majelis taklim sama sekali. Doain mudah-mudahan, ini kan bukan tempat saya sebenarnya di sini. Itu masih kuliah Lipia itu. Ya, kadang bahkan sejujurnya kadang bolos dari Lipia karena butuh uang, nyari duit. Ketika nggak punya duit banyak, nyari duit supaya dapat penghasilan, bantu ibu. Itu kadang-kadang anak bolos sejujurnya. Ya, karena jualannya pagi-pagi. Amin, doa sama ibu ana. Tolong doakan supaya suatu saat punya majelis ilmu gitu, bisa ngajar. Ini kan sekarang ngajar, ketika itu Anda juga ngajar English course, nggak nyambung dengan Lipia, nggak nyambung dengan kampus syariah. Tapi alhamdulillah, I can speak English well. Anda bisa bahasa Inggris ketika itu, sehingga cari penghasilan juga dari kursus bahasa Inggris. Itu ikhtiar ketika itu, ikhwan. Dan Anda minta didoakan sama ibu, tolong doakan nanti suatu saat mudah-mudahan ini bukan tempat Anda di sini. Mudah-mudahan ya Allah, mudah-mudahan berikanlah saya majelis ilmu pun satu aja. Dan alhamdulillah Allah kabulkan kemudian sampai sekarang, alhamdulillah. Dan masalah tahdzir mentahdzir, tahdzir tahu tahdzir? Ustadz ditahdzir ya. Itu kenyang Anda, udah kenyang. Alhamdulillah udah kenyang sampai udah biarin aja. Dan berjalan sampai sekarang, kajian sampai sekarang berjalan, alhamdulillah. Ya ikhwan, masalah-masalah seperti itu. Kita ada di masa-masa di bawah seperti itu. Ya, ketika orang-orang pun ketika dorong etalase diketawain sama teman-teman anak muda situ. Tapi suatu saat ikhwan, jangan futur, jangan menyerah. Antum ikhtiar, usaha, jangan mengandalkan usaha, tapi lihat hasilnya ada pada Allah Azza wa Jalla. Maka Allah akan berikan antum hasil yang jauh lebih dari apa yang antum bayangkan selama ini. Yakin pada Allah Azza wa Jalla, itu yang disebut ats-tsiqah billah. Percaya sama Allah dan husnudzan billah. Ya, itulah kajian kita hanya membahas dua kata ini, usaha dan doa. Ini belum nih? Iya. Nggak ada ini sama sekali. Insyaallah pada bulan depan insyaallah kita lanjut. Bi'idznillah ta'ala, mudah-mudahan walaupun yang sedikit ini mudah-mudahan setidaknya ada manfaat dan memotivasi sebagian dari mungkin teman-teman kita, karena mungkin sebagian pedagang sedang mengalami futur ya, karena banyak saingan atau konsumen berkurang. Semoga Allah Ta'ala lariskan dagangan-dagangan antum wahai pedagang jika ada yang berdagang. Dan bagi yang karyawan, semoga Allah Subhanahu wa taala berkati rizki rutinan antum sehingga bisa mencukupi untuk anak istri, bahkan bisa infak untuk orang tua dan juga untuk orang-orang membutuhkan, sehingga semua dari harta kita semoga berkah. Sesungguhnya kata Nabi SAW, yang maknanya adalah harta yang antum keluarkan baik untuk anak, istri, orang tua, keluarga dan seluruhnya, itulah harta antum sejatinya di akhirat. Ya, itu yang kita cari, ikhwan. Ya, jangan berbangga dengan banyaknya nol di nomor di rekening. Banyak nol di rekening, bukan kan nol semua, bukan, tapi nolnya banyak nih, digitnya nol banyak, masya Allah. Sehingga kalau kalau ngambil uang di ATM, miringin badan biar belakang lihat ya. Wallahi itu jangan dibanggakan, itu akan berat hisapnya, ya kan ya? Iya. Nah, gitu ya. Jadi banyak-banyak sedekah. Allah Ta'ala kembalikan yang lebih insyaallah Ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.